apakah hukum adat itu tercantum secara tertulis ada peraturannya, entah itu peraturan gubernurnya kek, entah itu dari DPRD-nya kek, entah itu dari kabupaten kota dan segala macamnya. Kalau misalnya nggak ada, berarti itu bisa jadi tergolong ke dalam hukum adat, kayak gitu. Terus masalah hukum waris, aku pribadi belum ngambil hukum waris, karena memang di kampus aku belum provide hukum waris di semester 2. Tapi kenapa pada akhirnya hukum waris itu menjadi hal yang ditakuti, karena mungkin teman-teman di sini yang muslim pas kelas 12 kemarin belajar tentang hukum waris di agama Islam, itu udah tahu banget bahwa pembagian waris secara Islam itu susah. Suami meninggal, istri dapat 1/8, ibu 1/6, anak sepersekian. That's why itu yang menjadikannya susah, karena hukum waris itu menurut aku adalah salah satu matematika yang ada di hukum. Jadi teman-teman hukum di sini yang masuk hukum karena menghindari, aku nggak mau ngitung kak masuk teknik, jangan susah, jangan sedih, jangan risau, karena kalian akan ketemu matematika di hukum waris. Gitu. Mungkin itu yang jadi susah ketika misalnya bapaknya meninggal, anaknya ada 10, istrinya misalnya ada berapa, nah itu yang akan menjadi konflik. Terus ada konflik warisannya, anaknya nggak terima, kayak gini, itu yang mungkin menjadikan hukum waris susah. That's why skill dikit, aku masih mikir-mikir ngambil hukum waris di semester 3. Gitu sih teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan, by the way, Febri, kalau kamu mau ngambil hukum waris Islam, itu sebelumnya kamu harus ngambil dulu mata kuliah wajibnya, yaitu hukum Islam, gitu. Jadi makanya, kalau untuk kita, aku sama Zahira kan masih semester 2, kita masih ngambil hukum Islam dulu, baru kita bisa, kalau udah lulus mata kuliah itu, baru kita bisa ngambil hukum waris Islam, gitu. Hukum Islamnya aja udah susah sih, jadi kayaknya sih hukum warisnya agak lebih susah ya. Ya, benar, omongannya Kak Arya di chat room, itu benar. Semua materi pembelajaran itu gampang tergantung dosennya. Benar deh. Benar, ya, tapi oke. Benar. Setuju. Oke, thank you ya Febri, semoga udah menjawab. Mungkin kalau yang tadi yang hukum adatnya boleh dicek dulu di tempat tersebutnya. Iya Kak, makasih Kak. Makasih juga. Aku lanjut ya ke Baldev Mazablaska. Bagus ya namanya. Boleh langsung on mic aja. Nama saya Baldev Adel Mazablaska dari Universitas UIN Jakarta. Mau nanya perihal tadi yang orang cakap hukum ya. Kan tadi kualifikasinya itu sudah dewasa dan berakal sehat. Nah, tapi kan di Indonesia sendiri sebenarnya orang dewasa aja banyak yang tidak cakap hukum. Kayak contohnya kayak misalnya tukang beca atau penjual asongan gitu-gitu, misalnya banyak kasus kayak waktu itu pernah ada ibu-ibu yang maling sendal dan segala macam, itu kan hitungannya dia orang bukan cakap hukum ya. Tapi maksudnya itu kalau orang kayak gitu tuh hitungannya cakap hukum atau enggak? Soalnya kan dia tidak mempelajari hukum secara mendalam ya. Itu aja sih. Makasih. Oke Zah, ini ada jawaban yang teoritisnya sih. Sebenarnya, oke, boleh Zah langsung dijawab. Oke, mungkin nanti ada kalau mau nambahin nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, jadi kita harus bedain definisi cakap hukum yang dimaksud dalam KUH Perdata ya, kalau nggak salah tadi udah ada penjelasan di PPT. Itu adalah bukan tentang orang itu belajar hukum atau enggak, tapi cakap hukum yang dimaksud di sini adalah dia sudah dewasa dan dia berakal sehat. Kenapa yang tadi dijelasin Baldev, kok orang-orang kayak gitu termasuk cakap hukum nggak? Iya, selama dia sudah dewasa dan selama dia masih berakal sehat. Kenapa? Secara logiknya gini, orang yang berakal sehat, orang yang dewasa itu sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang enggak, terlepas dari dia mengerti hukum atau enggak. Jadi bukan cakap ya bahasanya, mengerti hukum atau enggak. Karena gini, misalnya orang nyuri sendal, ibu-ibu nyuri sendal. Si ibu itu udah tahu loh, mencuri itu adalah perbuatan yang salah. Tanpa dia harus belajar undang-undang, tanpa dia harus buka kitab hukum pidana, dia udah tahu mencuri itu salah. That's why dia tetap digolongkan cakap hukum. Jadi teman-teman di sini harus paham bahwa orang-orang yang dianggap cakap hukum itu adalah bukan orang-orang yang mengerti hukum itu seperti apa berlakunya, hukum itu seperti apa sanksinya, tapi lebih ditujukan kecakapan itu adalah dia paham nggak sih yang dia lakukan itu salah, kayak gitu.
Nah, ini dijelasin juga nih sama Yasmin tambahan. Kecakapan itu berkaitan dengan usia, domisili, sama jenis kelamin. Tapi jenis kelamin itu udah dihapuskan sekarang. Gitu. Jadi bukan tentang dia paham hukum atau enggak, tapi tentang dia tahu nggak sih yang dia lakukan itu salah atau enggak. Kayak gitu. Mungkin Edel kalau mau nambahin boleh. Kalau aku tuh, ini nggak sih Zah, kalau misalkan di Indonesia tuh kita nggak boleh, apa ya, kita nggak bisa bilang ke pengadilan kayak, gue nggak tahu itu hukumnya ada. Ya kan, nggak bisa kan? Kita nggak bisa bilang kayak, gue nggak tahu di pas, misalkan kayak contoh yang tadi mencuri sendal, kayak misalkan nenek itu bilang ke pengadilannya kayak, gue nggak tahu bahwa mencuri sendal tuh nggak boleh, ada sanksinya. Kayak itu tuh nggak boleh, kayak, maksudnya cakap hukum itu adalah, lo sebagai orang, lo udah cakap nih, lo udah memenuhi syarat itu. Nah, berarti lo bisa melakukan tindakan hukumnya. Tapi bukan berarti kayak, oh, gue nggak tahu bahwa A itu dilarang. Nggak bisa kayak gitu. Karena itu emang udah jadi undang-undang negara, ya udah mau lu nggak tahu atau nggak tahu, kita udah asumsinya semua orang tahu undang-undang masing-masing di negara tersebut. Gitu. Itu sih. Nah, kalau yang mau baca lebih lanjut, itu asasnya udah dicantumin sama karya tuh, presumptio jur de jure. Jadi Iya, tuh, sorry. jadi tuh di semester 1 atau apa ya, pas masih SMA ya, pernah dengar bahwa peraturan perundang-undangan itu dari sejak dilegitimasinya itu ada jangka waktu 100 hari atau apa, mungkin yang teman-teman FH di sini bisa koreksi ya. Jadi tuh semua orang dianggap dalam jangka waktu tersebut sudah tahu peraturan ini, terlepas per individu tahu atau enggak. Jadi intinya Edel misalnya kena hukuman, Edel nggak bisa bilang, ya kan saya nggak tahu Pak ada aturan yang nggak bisa gitu secara general. Nah, 100 hari. Secara general, dalam 100 hari itu dianggap seluruh masyarakat Indonesia tahu, apalagi peraturan yang bersifatnya mengikat ke seluruh lapisan, ya kasarnya memaksa gitu kan. Ya bodo amat lo mau tahu mau enggak, yang penting dalam 100 hari pemerintah sudah menganggap bahwa masyarakat tahu tentang aturan ini. Nah. Gitu. Oke, makasih Kak. Thank you. Semoga jelas ya. Ini ada beberapa orang nih yang ikutan jawab. Oke. Kita langsung lanjut ke Alvin Daun. Boleh langsung Alvin. Dipersilakan. Tes. Udah jelas, Alvin. Oke, selamat siang. Kenalin, nama aku Alvin dan aku dari Universitas Islam Indonesia Jogja. Di sini aku ada 2 pertanyaan ya. Soal yang pertama, tadi disinggung bahwa dalam subjek hukum itu ada publik dan perdata atau sipil. Nah, semisalnya ada pelanggaran gitu, apakah ada perbedaan penyelesaian dalam hukumnya gitu? Jadi kayak antara publik dan perdata tuh berbeda atau enggak? Selanjutnya, yang di pertanyaan kedua, nah kan setelah kita belajar hukum nih, aku juga udah beberapa kali melihat gitu, ternyata ada beberapa cetakan-cetakan lama. Apakah itu tetap berlaku atau diperbarui sehingga cetakan lama tuh masih berlaku atau enggak sih? Kurang lebih kayak gitu. Alvin, udah langsung aja, Zah. Terima kasih. Oke, thank you Alvin pertanyaannya. Jadi gini, yang pertama untuk sanksi, mungkin tadi maksudnya itu klasifikasi hukum secara isi itu ada privat sama publik ya. Terus perbedaannya gimana? Nanti kalau Alvin udah belajar hukum-hukum turunannya tadi, yang pidana, perdata, itu nanti akan dijelasin bahwa ada permasalahan perdata yang nantinya masuk ke ranah pidana dan akhirnya mendapat hukuman secara pidana. Ada yang ranah administrasi negara bisa jadi turun ke pidana dan disanksi sebagai hukum pidana. Dan ada juga yang dari tadinya disebut kasus pidana, setelah dilakukan penyelidikan malah naik jadi kasus perdata. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nggak sih Kak penentuan sanksinya itu yang dibedakan berdasarkan isinya? Ada. Kalau misalnya hukum perdata misalnya lebih ke sanksinya denda gitu. Kalau misalnya hukum pidana yaitu sanksinya ada yang dipenjara lah, ada yang hukuman mati lah kayak gitu. Kalau misalnya ada nggak Kak yang di mix? Ada yang di mix. Ada dia udah dapat penjara, dapat denda lagi. Kalau teman-teman ngikutin kasus Jaksa Pinangki tuh udah dipenjara 4 tahun, denda pula 600 juta gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh ada. Jadi semacam
tergantung kasusnya seperti apa, sama tergantung tergolongnya ke kasus apa kayak gitu. Terus yang selanjutnya tadi apa? Yang kedua pertanyaannya boleh diulang? Oke, aku ulang ya. Jadi dalam ilmu hukum tuh kan ada kayak cetakan-cetakan lama gitu, misalnya Undang-Undang Dasar. Kayak aku pelajarin dari buku gitu, ada cetakan ke-8, ke-7, dan sebagainya kan. Apakah itu kayak berpengaruh nggak sih ke depannya? Dan itu kira-kira semisalnya ada cetakan baru, cetakan lama tuh tetap bisa dipakai atau tidak? Sebagai bahan perbandingan atau bagaimana ke depannya? Terima kasih. Oke, dilihat dulu substansinya sama atau enggak. Kalau misalnya antar cetakan 1 sampai ke cetakan 12 itu substansinya beda-beda, biasanya dipakai yang terbaru, biasanya. Tapi ada juga yang jadi, kalau teman-teman baca putusan itu ada JO, ada junto, itu biasanya ketika misalnya kita pakai pasal yang terbaru, tapi masih ada sangkut pautnya sama di cetakan yang lama, dan cetakan yang lama ini nggak dicabut. Nah, kalau misalnya untuk cetakan buku, setahu aku itu hanya melengkapi ya, kayak misalnya undang-undang, yang dibilang Jasmine, itu dibilang Yasmin, undang-undang dasar itu ada cetakan 1, 2, 3, bla bla bla, itu biasanya ada amandemennya. Ya undang-undang dasar aku itu ada dari yang mulai asli sampai yang amandemen keempat gitu. Sebenarnya cetakan itu nggak terlalu ngaruh sih, jadi kalau memang Alvin kira-kira bingung, masih dipakai nggak ya? Coba dilihat substansinya sama atau enggak. Kalau substansinya berbeda, biasanya yang dipakai yang baru, karena yang lama itu udah dicabut. Tapi kalau untuk peraturan perundang-undangan, harus dilihat apakah sudah ada keterangan putusan yang lamanya dicabut atau enggak. Begitu. Oke, makasih. Udah paham. Ya. Oke, thank you ya Alvin. Aku lanjut ke, sebentar, scroll dulu. Naya. Untuk Naya boleh langsung on microphone aja. Oke Kak, makasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naya dari Eva Unpad. Di sini pertanyaan saya tentang hukum kebiasaan dan hukum adat Kak. Tadi kan sempat dipaparkan tuh di slide-nya kalau hukum kebiasaan itu tidak tertulis dan berawal dari kebiasaan yang diyakini gitu. Dan di sini aku juga mau nyinggung hukum adat. Apakah hukum kebiasaan ini ada hubungannya dengan hukum adat? Misalnya gini nih Kak, kayak hukum adat itu berawal dari kebiasaan masyarakat setempat gitu. Dan kalau jadi hukum adat kan kedua-duanya juga sama-sama nggak tertulis gitu sih Kak. Terima kasih Kak. Boleh Niza dijelasin dulu, soalnya gue juga nggak ngerti hukum kebiasaan sama hukum adat. Oke, jadi pemahamannya gini, bahwa hukum adat itu memang hampir sama dengan hukum kebiasaan. Bedanya apa? Kalau misalnya hukum adat itu lebih ke arah gini loh. Emang sih agak bingung ya kalau misalnya secara umum karena hampir sama. Tapi kalau misalnya Naya bingung, perbedaannya gini. Hukum kebiasaan itu adalah suatu perilaku yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang dan pada akhirnya dijadikan hukum kebiasaan. Nah, hukum kebiasaan ini bisa berlaku di suatu wilayah seluruhnya. Sedangkan kalau hukum adat, walaupun hampir sama, merupakan suatu kebiasaan di suatu masyarakat adat yang dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya dijadikan suatu hukum adat. Cuman bedanya gini, misal itu hanya berlaku di masyarakat adat. Nah, nanti ada bedanya masyarakat dengan masyarakat adat. Kalau misalnya Naya tinggal di daerah Banten misal, terus itu kan ada masyarakat Baduy. Nah, masyarakat Baduy itu dia bisa menjalankan hukum adatnya aja, karena mereka adalah masyarakat adat. Sedangkan untuk hukum kebiasaan, semua daerah Banten tuh bisa loh melaksanakan hukum kebiasaan itu. Kayak misalnya bedanya, kalau di Indonesia kita suka bilang permisi gitu, yang tangannya sampai kayak ke bawah gitu permisi, itu bisa jadi disebut hukum kebiasaan. Nah, tapi di highlight lagi, ada nggak sanksinya kalau misalnya nggak dilaksanakan? Karena hukum kebiasaan itu adalah ketika misalnya Naya nggak melaksanakannya atau melanggarnya, itu dihitung sebagai sanksi, didapat diberikan sanksi, kayak gitu. Misal ngata-ngatain orang gitu, terus akhirnya dikucilkan masyarakat, nah, itu kan berarti sanksinya adalah sanksi sosial.
Kayak gitu. Itu yang membedakannya. Simpelnya gini, kalau hukum kebiasaan itu bisa berlaku untuk semua masyarakat selama misalnya masyarakat itu menerima, tapi kalau hukum adat itu hanya berlaku untuk masyarakat adat. Nanti kalau udah ngambil hukum adat, dijelasin perbedaannya masyarakat biasa dengan masyarakat adat kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau Naya mau ngertiinnya lebih simpel, kayak kamu lihatnya dari jangkauannya aja. Kalau kebiasaan kan berarti untuk seluruh masyarakat gitu kan. Tapi kan kalau adat emang dia asosiasikan kebiasaan itu ke adat tersebut gitu. Jadi ngelihat lebih ke, sebenarnya intinya tuh sama, tapi lebih ke konteksnya aja sih, siapa yang melakukannya dan diasosiasikannya ke siapa. Gitu sih Naya. Mungkin biar nggak makin bingung bisa ngambil pengertian dari Yasmin aja ya. Intinya kalau ya dari karya juga, intinya kebiasaan itu adalah lebih ke perseorangan orang dengan orang. Kalau misalnya adat itu ya sekelompok orang khusus. Gitu. Bisa dilihat tuh kayak kalau masyarakat setempat gitu-gitu, itu di keyword yang harus kamu ambil sih. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Naya. Lanjut ke Shofa Umroful. Sumpah, mata aku minus guys, maaf ya. Shofa, untuk Shofa boleh dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, aku Sofa atau Ova dari FHUB. Mau tanya Kak, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kan ada beberapa, jelas gak sih Kak? Jelas kok, jelas. Lanjut. Jadi kan ada banyak interpretasi dalam hukum ini. Nah, interpretasi mana yang paling pas untuk diterapkan dalam suatu kasus? Terus pertanyaan kedua Kak, apabila ada kasus pidana, yang harus kita buktikan lebih dulu itu mana? Excess reus atau mens rea-nya? Terima kasih. Pertanyaannya susah, aku nggak bisa jawab. Oke, Zahira boleh. Aduh, berat ya. Halo Sofa, mungkin kita akan banyak ketemu ya dengan Kak Edel, Kak Arya gitu, sebagai masyarakat UB. Jadi interpretasi itu nanti akan ada materinya sendiri. Aku nggak masukin di sini karena itu banyak banget dan emang nggak bisa dipahamin dalam sekejap. Untuk nentuin interpretasi mana yang mau dipakai, Kak, tergantung. Aku selalu jawab gitu karena tergantung kasusnya apa, tergantung jenis yang mau dianalisisnya apa, perundang-undangannya segala macam. Di situ nanti kalian bakal tahu pakai interpretasi yang mana yang lebih cocok kayak gitu. Terus nanti untuk yang pidana, semangat banget ya, pidana itu semester 2 guys kalau di UB. Tentunya mana Kak, serius dulu atau mens rea dulu. Jadi kita harus belajar dulu nih pengertiannya aktus reus itu apa, mens rea apa nih. Kalian nih kalau teman-teman ada yang mau mencatat ya, aktus reus itu apa, mens rea itu apa. Aktus reus itu adalah bentar. Aku sampai harus cari dulu catatannya. Aktus reus itu adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dia lakukan. Terus mens rea itu adalah sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan. Dilihatnya dari mana dulu Kak? Dari aktus reus dulu. Secara esensi yang dia lakukan itu adalah kejahatan atau enggak? Ya, misalnya dia membunuh tanpa harus tahu nih si pelaku motifnya ngapain bunuh orang. Itu secara perbuatan udah jelas salah. Jadi kalau misalnya kamu mau interest hukum pidana, dilihatnya dari mana dulu Kak? Dari aktus reus dulu, setelah aktus reus turun ke mens rea. Jadi dia melakukan itu karena apa sih? Ya itu di mens rea dicari tahunya. Kayak gitu. Logikanya kita ngelihat perbuatannya dulu sih, baru ngelihat motifnya. Kalau misalnya kita lihat perbuatannya itu udah salah, kan baru kita lanjutin kan. Maksudnya itu udah termasuk jadi tindak pidana. Tapi kalau misalkan emang perbuatannya nggak salah, ya ngapain kita lihat motifnya, kan nggak salah gitu. Kalau logikanya gitu sih. Kalau Sofa nanti masih banyak pertanyaan, boleh nanya ke salah satu pasiennya ya. Nih, ada yang namanya Kak Arya tuh. Dia bisa jelasin mens rea itu apa. Pidana jangan nanya gue deh. Oke. Udah tuh cukup terjawab nggak, Shofa, untuk sekarang? Dia terjawab banget. Terima kasih. Thank you.
Mau flexing kayak Karya ya, kalau bingung boleh nanya di sosmed, follow. Ya, Bang Arya udah semester 3 teman-teman, jadi kalau ada yang mau nanya ke Bang Arya boleh. Ya, di follow aja ya, kalau nggak di follow back, di pom aja DM-nya, dia sampai di follow back. Aku lanjut, ini by the way tinggal 10 menit lagi buat tanya jawabnya, jadi aku jawabin sesuai urutannya aja ya teman-teman. Mungkin nanti kalau yang emang nggak kedapetan buat tanya jawab, boleh langsung, ini kan sosmed Zahira juga udah ada di PPT-nya, nanti juga akan di-share, jadi boleh banget tanya-tanya juga. Atau mungkin ada yang mau tanya di Instagramnya Inspiralo juga boleh banget, nanti pasti dijawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fadil, boleh langsung on mic, Fadil. Halo, apa suaranya terdengar jelas, Kak? Udah terdengar, Fadil. Thank you. Baik, terima kasih. Perkenalkan, aku Fadil dari Universitas Brawijaya. Ingin bertanya, Kak. Jadi aku bercita-cita ingin menjadi hakim, tapi dan mau pengen banget sih melanjutin studi ke Belanda. Tapi yang aku cari tahu, Kak, jurusan-jurusan S2 di Belanda tuh kayak hukum internasional, apalagi ya hukum-hukum jurusan hukum udara dan angkasa gitu. Ya, itu HI banget, Ya, sedangkan aku pengennya mau jadi ahli pidana sih, dan pengen jadi hakim pidana untuk saat ini. Nah, terus sedengarnya aku ya, kan kita tahu nih kalau misalnya kitab undang-undang hukum pidana dan hukum perdata kan sama persis sama yang Indonesia, sama persis kayak punya Belanda. Tapi katanya kitab undang-undang hukum pidana Belanda sudah diubah jadi nggak sama kayak yang di Indonesia, itu benar, Kak? Nah, jadi gimana tuh, Kak, untuk masalah jurusan dan hukum pidananya, apakah aku nggak usah lanjut di Belanda atau gimana? Terima kasih. Jadi aku boleh jawab yang ini nggak? Nanti kamu tambahin juga. Oke. Menurut aku, mana ya, kalau kamu emang mau jadi hakim di Indonesia gitu kan ya, mau regardless kamu mau luar negeri atau gimana, menurut aku sih lebih mending di Indo, karena kamu kan belajar di Indo. Satu, kamu belajar hukumnya Indo, walaupun emang ya oke lah, kita emang masih Belanda banget gitu kan, Belanda sentris lah. Cuman menurut aku, kamu belajar di Indo, kamu mau kerja di Indo, kamu mau jadi hakim di Indo, penting untuk kamu tahu culture di Indo juga. Which is itu akan beda banget kalau misalkan kamu ke Belanda gitu kan. Jadi kan mereka walaupun mungkin undang-undangnya, oke deh, kita nggak usah mikirin kayak undang-undangnya sama atau beda. Mungkin kalau misalkan undang-undangnya pun sama, culture di sana untuk mereka memutuskan pidana atau apa segala macam pasti ada kayak sedikit perbedaannya gitu kan. Maksudnya ini personal opinion aku aja ya, kalau misalnya kamu belajar hukum ya kamu hukumnya itu menyesuaikan ke kamu mau belajar apa, especially kalau kamu mau belajar kayak pidana perdata. Mungkin lebih make sense kalau kamu, benar kata kamu tadi, kalau misalnya kamu ke Belanda, kamu belajarnya tuh untuk kayak hukum internasional, jadi kamu emang dapat exposure ke international field-nya gitu. Itu sih. Ada yang punya opini lain nggak? Yasmin, Arya, Zahira, boleh? Oke. Be the best. Dosen penelitian aku di Persada UB. Persada itu kayak penelitian tentang peradilan pidana. Nanti boleh join ya. Posting dulu, boleh join kalau udah oprek. Karena kan interest di pidana. Pimpinan penelitian itu S3-nya di Belanda. Dan emang dari aku pribadi, Belanda itu merupakan salah satu list yang pengen banget kuliah di Belanda gitu. Tapi gini, kenapa Belanda itu kalau aku logiknya menjadi salah satu dari bucket list bahwa aku mau S2 atau S3 di Belanda adalah karena sistem hukum kita hampir sama, kita sama-sama pakai civil law. Tapi memang benar kata Edel, kalau memang kamu mau berkarir jadi hakim di Indonesia, ada baiknya kamu dalamin hukum itu di Indonesia. Tapi ya, personal opinion aku adalah nggak ada salahnya kalau memang kamu mau S2 keluar. Tapi usahain cari negara yang memang menganut civil law. Jadi kalau memang kamu praktek pidana, nggak bingung, karena beda banget common law. Jangan beda banget ya. Iya, kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya Fadil mau ambil pidana keluar, tapi ya itu cari kampus yang memang provide untuk mata kuliah S2 pidana, sama cari negara yang civil law, karena kalau misalnya sama-sama civil law, at least ilmu yang kamu dapat di luar bisa kamu implementasi di Indonesia, karena sistem
pengadilannya, sistem hukumnya itu hampir sama. Terus yang masalah KUHP, aku kemarin sempat ikut diskusi kenapa akhirnya Indonesia kekeh banget era KUHP itu harus direalisasikan. KUHP yang ada di Indonesia nih KUHP nih yang ini itu sebenarnya isinya adalah full punya Belanda yang sama ahli-ahli hukum Indonesia itu ditranslate, kayak ada Andi Hamzah yang mentranslate KUHP, terus ada Mulyatno kayak gitu-gitu. Jadi memang hanya mentranslate, tidak merubah interpretasi dari Belandanya itu sendiri gitu. That's why kenapa RKUHP itu minta banget untuk diresmikan, karena isinya itu sudah menyesuaikan loh pidana di Indonesia itu sudah seperti apa gitu. Dan KUHP yang turunan dari Belanda itu udah banyak loh bolong-bolong yang udah nggak bisa memadai lagi gitu. Cuman ya itu tadi, pemerintah belum masuk daftar yang harus diresmikan. Nggak tahu deh tahun ini dia masuk prolegnas atau belum. Yang setahu aku udah masuk prolegnas itu baru RUU PKS ya. Kalau yang RKUHP aku kurang tahu, mungkin di sini ada yang lebih paham kayak Karya atau Yasmin bisa bantu jawab di kolom chat. Cuman itu tadi, memang benar KUHP kita yang sekarang kita pakai itu adalah hasil translate dari punya Strafrechtnya punya Belanda. Jadi Indonesia belum punya interpretasi sendiri terhadap hukum pidana. Jadi ayo guys, hukum RKUHP segera resmi. Gitu sih paling. Gak apa-apa sih menurut aku Fadil kalau kamu mau ke Belanda, karena menurut aku itu the best negara yang paling mirip gitu gak sih? Kayak ya emang itu kayak banyak orang Indonesia yang emang belajar hukum ke sana juga, and I think it would be emang bagus exposure-nya juga gitu. Ya belajar hal baru lah, emang gak ada salahnya gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Belanda, anjay, sombong. Ya nanti banyak-banyakin sharing aja ya. Benar. Fadil sama kating-kating di UB itu banyak-banyak juga kok yang punya insight kira-kira bisa nggak Kak kalau kuliah di mana. Nah ini itu ada penjelasan dari Karya, RKUHP itu kenapa susah diresmiin karena dianggap bermuatan politis. Sebenarnya enggak juga sih. Karena hukum itu memang ada unsur politis ya guys, makanya ada politik hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Aku ada sih file RKUHP kalau memang nanti mau. Dan isinya hampir mirip sama KUHP, cuman ya tadi ada sedikit beberapa perbedaan di beberapa pasal. Proud loh Edel, teman-temannya semangat ya udah naik-naik pidana dari tadi. Keren. Semester 1 dulu tapi. Survive dulu guys. Oke, aku lanjut. Mungkin ini jadi. Terima kasih. Iya, makasih Fadil. Mungkin aku lanjut, ini bukan pertanyaan terakhir atau pertanyaan kedua terakhir, maaf banget teman-teman karena waktunya udah habis. Cuman benar aku tanya, boleh di extend nggak ya? Yasmin, Arya, boleh di extend nggak sampai jam 12? Apa pada udah mau? Kenapa deh? Boleh di extend sampai jam 12 nggak? Oh, boleh sih kalau misalnya masih pada pengen. Asal pada bertahan sampai akhir ya guys, karena kan nanti ada absen. Oke. Tanya forum. Sepakat forum? Nggak udah stop. Sidang. Terbiasa aku ada lanjut ke Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana. Wah, keren banget nih namanya. Banyak ya namanya. Orang Bali nih. Halo Kak, salam kenal teman-teman juga. Halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana dari Bali. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya mau nanya Kak tentang mungkin ini sama kayak pertanyaannya dari Soraya dari FH4, tapi yang saya highlight di sini itu adalah apa sih yang menyebabkan dasolen dan dasein ini tidak bisa berjalan sejalan? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Jawaban singkatnya sih, kenyataan sama realita emang nggak akan kenyataan sama realita. Teori sama realita kadang emang nggak pernah sama sih. Cuman boleh Zahira kalau kamu punya a more comprehensive approach daripada aku. Oke, sebelumnya Del bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan dasolen sama dasein ini tidak bisa berjalan sejalan Kak? Itu sih, ingin tahu aja. Karena tadi kurang ngerti. Oh, ya.
sebenarnya bukan tidak bisa berjalan sejalan sih, cuman tidak selalu. Tidak selalu. Tidak selalu. Jadi ada kalanya emang berjalan sejalan, ada kalanya juga enggak. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa yang dibilang Edel tadi, nggak selamanya kenyataan harus sesuai sama teori gitu. Jadi ada kalanya memang udah di das solen, dibilang nggak boleh, tapi di Dasein masih ada aja yang ngelakuin. Itu kenapa aku bilang tidak selamanya das solen selalu berjalan sama Dasein. Kan kalau kita ngikutin das solen, nggak boleh membunuh, ya nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, ya nggak boleh mencuri. Tapi kenapa in real life secara Dasein itu masih banyak banget orang-orang yang melakukan pembunuhan, pencurian. Itu tadi, makanya aku bilang das solen itu nggak selalu bisa sejalan dengan Dasein. Karena walaupun secara undang-undang, secara teori nggak boleh, tapi secara kenyataannya ya masih aja ada yang kejadian begitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, thank you ya. Ide bagus. Aku lanjut ke Yosefin Ingrid. Boleh Yosefin, langsung aja. Halo Kak, suaraku kedengeran nggak ya Kak? Aman. Oke, salam kenal kakak-kakak dan teman-teman semua. Nama aku Yosefin Ingrid dari Universitas Diponegoro. Nah, Kak Zaira, aku mau nanya, kakak tuh ada tips atau trik gitu nggak sih buat ngikutin kelas online ini? Apalagi kayaknya kalau beralih dari SMA ke kuliah tuh lumayan berbeda gitu kan Kak. Terus, apalagi kita kan nggak ketemu secara langsung, tapi kita harus tetap berkoneksi ke dosennya gitu Kak. Makasih Kak. Oke, langsung dijawab kali ya. Boleh. Tips belajar memahami materi secara online dari aku sih gini. Pertama ketika kelas itu Yosefin harus benar-benar fokus materi yang disampaikan itu apa. Terus jangan lupa catatan, take notes, apa aja poin-poin penting dari penjelasan dosen. Terus jangan lupa juga banyak-banyak buku referensi. Kayak satu mata kuliah tuh bukunya, kalau aku pribadi ya, nggak bisa satu, karena setiap buku itu memberikan opinion yang berbeda-beda, kayak gitu. Terus catatan, kalau catatan ya, aku nggak tahu sih kalau Kak Edel dan kakak yang lain, mungkin lebih rapi ya. Kalau aku sih catatan satu-satu sih ini ya. Karena aku masih pakai tulis tangan. Oh ya, aku nggak bisa pakai tulis tangan. Belum mengenal Notion semester 1. Jadi masih tulis tangan. Terus kalau misalnya memang kesulitan untuk memahami materi sendiri, disarankan banget untuk nanya. Nanya ke dosen, nanya ke cutting, nanya ke temen yang kira-kira di kelas ada yang lebih mampu, nggak apa-apa, tanya aja gitu. Dan kalau di Yosefin bilang kan beda ya Kak, SMA sama kuliah. Oh beda banget. Apalagi untuk aku yang linjur dari IPA ke IPS yang nggak punya basic sosiologi gitu. Wah bingung banget awal-awal, ini rangkuman belum, oh ini belum dibaca materinya, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, 3 bulan pertama tuh pasti bakal berat banget. Aku sampai tiap malam ada aja Zoom, entah Zoom rapat, entah Zoom kelas diskusi, kelas tambahan dari luar kampus tentang memperdalam materi gitu. Nggak apa-apa, 3 bulan pertama itu kamu pasti akan ada di sisi adaptasi dunia perkuliahan, terus time management segala macam. Tapi nanti lama-lama akan ketemu enjoy-nya. Oh sistem belajar aku enaknya kayak gini nih. Kalau lagi mood bisa seharian belajar, atau kalau lagi capek ya udah jeda dulu, istirahat dulu gitu. Terus kalau misalnya gimana caranya online gini deket sama dosen, kalau saran dari aku jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas itu emang capek, apalagi kalau jadi ketua kelas semua matkul, karena aku di semester 1 semua matkul jadi ketua kelas. Tapi salah satu privilege kalian jadi ketua kelas itu adalah ya capek sih ya jadi ketua kelas, tapi privilege-nya adalah kalian bisa approach dosen, karena ada beberapa dosen, aku nggak tahu ya di kampus lain di FHUB itu ada dosen-dosen yang nggak mau dikontak selain sama ketua kelas. Nah biasanya dosen-dosen yang kayak gini nih yang susah untuk di approach kalau misalnya kamu bukan ketua kelas, karena dia nggak mau nerima PC selain dari ketua kelas. Ya, tapi jadi ketua kelas ini tanggung jawabnya juga gede, harus siap stay
di handphone kayak 24/7 kalau ada anak-anak yang nanya itu harus sigap jawab segala macam gitu. Tapi kalau untuk dosen yang enggak, maksudnya untuk dosen yang mau dikontak selain ketua kelas, nggak apa-apa kalau misalnya ada materi yang nggak kamu ngerti, misalnya nanya, Bu maaf mau nanya materi ini gimana ya, terus jangan sungkan-sungkan juga untuk sharing. Tapi kalian harus bisa paham ya, dosen itu seperti apa. Dia dosennya open nggak ya kira-kira kalau diajak diskusi, dosennya terbuka nggak ya sama murid, atau dosennya yang emang pokoknya di luar urusan kelas dia nggak mau gitu. Karena aku ada satu dosen yang emang mau diajak sharing di luar urusan kelas pun gitu. Jadi kalau kata Yasir jadi ketua kelas aja guys, nanti ya tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku sih. Cuman kalau dari aku nggak apa-apa coba jadi ketua kelas. At least 1-2 matkul seru sih jadi ketua kelas itu sih. Aku nggak mau. Jadi aku kelas 1 kelas sama Edel ya. Satu. Aku kelas kelas baru. Tapi capek banget. Ya menurut aku ini sih, kadang tuh ada dosen yang kayak aku pernah dapet dosen sama Zahira juga kayak, jadi emang dia tuh lebih suka kalau orang nanya atau aktif atau jawabin pertanyaan dia gitu. Itu tuh menurut aku itu auto kamu gimana ya, kamu mencoba untuk dikenal sama dosen kan pasti ya, terdapat nilai bagus. Itu kalau emang dia emang tipe dosen yang emang suka dijawabin atau suka ditanyain atau kayak emang suka diinteraksiin, nggak apa-apa, interaksiin aja, kayak bakalan nambah poin kamu banget buat IP kamu gitu. Nah ada yang jangan takut ibu dicaper, kayak ada yang dosen yang prefer that way gitu loh. Mungkin ada yang dosen kayak gue nggak peduli lah lo dateng off cam juga bodo amat. Tapi ada juga yang dosen yang emang beneran value aktifan kamu gitu sih. Jadi dengerin aja, biasanya tuh pas awal-awal kamu masuk kelas dia kasih tauin gitu kayak penilaian dia tuh dia sukanya kayak gimana, dia ngajarnya kayak gimana. Itu penting buat kamu tahu sih. Gitu. Iya benar. Notes untuk anak-anak UB yang di sini ya, angkatan 21. Banyak banget dosen-dosen yang justru lebih senang kalau misalnya murid-muridnya itu aktif, terutama untuk sesi diskusi ya. Kayak aku dosen PIH aku ilmu negara sama ketemu lagi di kelas HTN, itu dia justru kalau lagi presentasi anak-anaknya diem-diem doang nih, itu dia malah kayak ya udah besok kita kuis ya gitu, kayak semacam sanksi ketika kalian nggak respon untuk diskusinya. Mungkin Yasmin mau nambahin tadi tuh. Ya, jadi pertama kalau menurut gue sih perhatiin komponen nilai yang dikasih sama dosen. Biasanya tuh kalau di UI sih kayak hampir selalu di awal tuh dikasih tahu kayak tes 1 berapa persen, kuis berapa persen. Nah dari situ kalian bisa kayak memperhitungkan kalau misalnya kalian UTS kayak misalnya ngerasa terlalu kecil, berarti harus lebih aktif setelah UTS. Terus kayak misalnya UAS-nya harus lebih lagi dan lain-lain. Terus juga kan biasanya tuh ada ini ya, kayak misalnya minggu besok itu materinya apa, kayak gitu kan. Jadi kayak udah ada kan sih, namanya tuh SAP kalau di UI. Nah, itu tuh kalian bisa baca dulu tuh dari dari buku-bukunya. Terus kalau bisa sih, kalau misalnya nih si dosennya tuh punya buku. Nah, itu tuh biasanya. Jadi kayak setelah yang saya baca dari buku yang punya dosen ini, jadi kayak dia tuh, oh kamu baca buku saya, kayak gitu. Biasanya tuh mereka lebih kayak tertarik gitu kalau misalnya kita baca buku yang di luar referensi, apalagi kalau misalnya bukunya itu buku dia gitu biasanya. Terus kalau misalnya kemarin sih pengalaman gue tuh, dosen tuh lebih suka kalau misalnya kita bacanya tuh bukan dari buku-buku yang biasa gitu loh, kayak misalnya nih dikasihnya buku A, nah dia kayak kita bacanya nggak dari buku A doang, tapi kita baca dari yang lain. Jadi pas nanti kita mau nanya tuh kayak dia tuh, oh nih anak bacanya luas gitu. Itu sih paling. Jadi soal buku tuh, kalau kamu tipe yang nggak mau beli buku banyak kayak aku, gue aja sih rekomendasi dosen. Karena biasanya pas mereka mulai kelasnya tuh mereka kayak ngasih tauin gitu loh buku referensi dia, atau kalau misalkan dia emang nggak ngasih tahu, kamu tanya gitu. Dan saya sih gitu, soalnya setiap kampus itu akan beda, setiap dosen pun juga akan beda. Karena aku sama teman-teman aku yang emang beda kelas juga bukunya juga beda-beda, karena biasanya mereka nge-refer
buku mereka masing-masing gitu kan. Kan ada dosen yang kadang udah punya bukunya sendiri gitu. Nah itu. Makanya ada yang beda, ada yang sama. Jadi kalau kalian nggak mau kayak, gue beli buku ini, ntar gue disuruh beli buku yang lain gitu kan. Gue aja nanti pas kelas, ntar juga dikasih tau kok. Percaya atau enggak, ada dosen-dosen yang justru ujian, kuis, itu tuh dari buku yang dia saranin. Karena aku ada satu dosen yang apa? Stres, ya, gue ada tuh ya ilmu negara. Aduh, kuis, terus ternyata jawabannya itu ada semua di buku. Di buku yang dia rekomendasiin. Kalau tips dari aku pribadi waktu awal kuliah, itu cuma punya satu buku hukum yang ini. Tapi ini udah nggak dipakai sih, karena udah banyak yang beda nih, Kansil, buku hijau ini. Jadi aku awal kuliah itu hanya pakai ini doang nih pedomannya. Weather masih itu tuh. Nah, weather masih dipakai atau enggak? Aku masih pakai buku Kansil sampai akhirnya dosenku rekomendasiin buku yang dia pakai gitu. Nah, tapi Kansil ini udah nggak dipakai lagi sih untuk pedoman karena dia udah ketinggalan banget. Nah, itu Suroso aku juga ada, Sudikno juga bagus kayak gitu. Jadi zaman ambis nih buku masih dibaca. Iya ya, semester 2 kayak udah nggak ada tuh ditandain gitu. Sharing sama Kating sih kalau soal buku, kalau ada yang nanya buku ya. Karena biasanya Kating punya refreshing, kalau dosen ini bukunya ini, kalau dosen ini bukunya ini. Yang paling bener tuh tanya Kating masing-masing deh. Karena kayak emang akan beda gitu di setiap universitas. Agak susah kalau buat standarisasinya. Pertanyaannya Nia, rekomen buku yang bener-bener dasar dan general, ya ini sih kalau aku. Aku ini. Atau Suroso. Karena aku sebelum kuliah itu udah baca-baca ini dulu. Emang tuh bahasanya kayak nggak susah gitu. Cuma kalau Kansil susah ya, banyak Belanda. Iya, makanya aku lebih prefer Suroso karena buku kita sama. Iya, baca aja. Dulu aku pas lagi liburan aku baca ini. Karena aku ambisius, aku kan anak ambis. Adalah. Gimana dia setelah ambis? Udahlah jangan promosi Zul. Stop. Ya. Nanti kalau udah kuliah, rajin-rajin cek hukum online ya guys. Itu platform penyelamat ya. Hukum online. Baca-baca aja materinya dari sekarang nggak apa-apa. Tahu kan di Twitter, kalau yang main Twitter banyak tuh yang sharing-sharing catatan kayak Kaedel, kayak Yasmin, gitu kan. Aku nggak sharing-sharing. Adalah kali. Kalau Kak Arya gue nggak yakin sih di Twitternya ada. Iya Kak Arya, Bang Arya aja. Lu apa Bang? Nggak usah di-expose lah, diem. Janganlah, aku lanjut ya. Ya, kayak gitu. Kalau masih pusing nih, boleh ya itu tadi flexing, bombardir sosmed kakak yang di sini ya, atau cari kontak ke Kating, nanya-nanya nggak apa-apa. Makasih ya Kak. Siap, thank you Yosefin. Aku lanjut ke Jessica Halim. Boleh Jessica. Caranya udah kedengeran? Kedengeran. Oke, halo Kak Zaira, Kak Adolis, dan teman-teman semuanya. Tadi pertanyaan aku lumayan mirip sama Yosefin sih, tapi intinya kalau di hukum itu belajarnya harus banyak diskusi gitu-gitu ya Kak? Iya. Sama aku mau nanya, profesi hukum itu apa aja sih gitu tahu Kakak, buat lulusan S1 misalnya? Banyak-banyak diskusi ya Kak? Iya. Kalau dari aku langsung bilang iya. Gak harus diskusi sama Kating sama dosen, kalian diskusi sama teman aja, kayak misal aku diskusi sama Del, gimana nih Del? Misalnya kita ada tugas nih, karena jawaban tiap orang tuh pasti beda guys. Misal ditanya pengertian hukum, jawaban aku dengan jawaban Del tuh bisa beda. That's why aku bilang hukum yang salah kan maksudnya Zah. Iya. Aku gak bilang. Kalian tuh harus banyak diskusi biar tahu, kok teman aku bisa berpandangan seperti ini ya, kok aku berpandangannya seperti ini. Jadi sharing itu penting menurut aku kalau jadi anak hukum. Ya kalau yang di sini main TikTok udah sering lihat lah, kalau anak-anak hukum bikin TikTok pasti bilang harus sharing kayak gitu. Tadi pertanyaan keduanya apa, sorry Jessica? Kurang kedengeran tadi. Ya Kak, sama pertanyaan kedua itu profesi hukum itu apa aja sih gitu, apalagi kalau yang cuma satu.
Itu Zah. Kalau baru lulus S1, kayaknya nggak ada yang langsung bisa langsung jadi pengacara gitu. Inspiralau kayaknya pernah ngepost ya step by step kalau mau jadi lawyer tuh gimana. Ini aku pernah baca deh. Ada sama notaris, tapi itu harus Nah S2. ya. Nah, kalau aku boleh saran, better kamu setelah S1 itu coba magang di beberapa law firm, coba aja cari pengalaman kerja, habis itu lanjut S2 karena lebih banyak privilege profesi itu kalau dari ranah hukum itu setelah S2. Ini saran dari aku ya, personal opinion. Jadi kalau memang mau setelah tamat S1, kamu coba cari pengalaman kerja aja setahun, 2 tahun, biar at least ada loh pengalaman kamu untuk kerja selain pas masih magang di kuliah gitu. Setelah itu coba kejar S2. Karena kalau personal opinion aku, privilege-nya lebih banyak kalau misalnya kita udah S2 di hukum itu, kayak gitu. Kalau tadi kamu nanya profesi tuh, tapi kayak sebenarnya tergantung ranah kamu di konsentrasi kamu sih. Kayak contoh kan kita kan ada pidana, perdata, perburuhan, tata negara, administrasi negara, adat, itu kan semua nah konsentrasinya beda-beda, juga profesinya juga akan beda-beda kan. Kayak kamu mau kerja di DPR, MPR, atau misalnya kamu mau kerjanya di lebih ranah ke government juga bisa gitu. Jadi kayak ya tuh pengacara harus ikut PKPA, ada ujiannya lagi gitu. Jadi kayak emang gantung ranah konsentrasi kamu sih. Kayak di dalam pidana juga nggak cuma pengacara doang. Misalkan tadi ada yang bilang hakim, atau ada yang emang mau pengacara pun aja, as basic as pengacara aja itu juga banyak kan tipenya. Kayak corporate, in-house, aku nggak tahu bedanya lagi yang lain. Tapi kayak emang pengacara kan banyak kayak pidana, atau kayak emang mau yang pengacara yang di ranah perdata gitu. Jadi emang banyak sih kalau di itu. Nah ya tuh, kalau notaris kalau masih maba, masih curious kayak, aku nanti mau tamat mau kerja apa ya gitu. Tapi ini dari aku pribadi, percayalah guys, ketika kalian kuliah, kalian bakal bingung kayak, kok pidana seru ya, inter seru ya, kayak gitu. Di situ bakal bimbang banget dan go with the flow aja. Nanti akan semakin nambah semester, semakin kayak, Kak, aku kayaknya mau ini nih gitu. Oh, kalau untuk jaksa, tamat S1, coba CPNS kejaksaan itu ada. Kalau misalnya lolos, bisa langsung masuk ke kejaksaan, tapi nggak langsung jadi jaksa deh. Kalau nggak salah aku ada tingkatan-tingkatannya juga. Tapi kalau mau jadi jaksa, CPNS dulu, tes CPNS. Kayak gitu. Pokoknya go with the flow aja, sambil kalian persiapin nanti di sesi kuliah, kira-kira minatnya ke ranah mana, pidana kah, perdata kah, kayak gitu. Tunggu aja pas gimana. Ya, thank you Jessica. Oke, lanjut ke Erlangga Nopriansyah. Boleh nih, Erlangga. Ya, Kak. Tes. Ya, halo. Halo, Kak. Terima kasih untuk kesempatan mengizinkan untuk berbicara. Saya ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu mengenai pandangan Indonesia terhadap hukuman mati yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena karena dari berbagai negara di dunia banyak yang mengecam terhadap hukuman mati. Pertanyaannya yaitu apa pandangan Indonesia terhadap hukuman mati yang berjalan di Indonesia sampai saat ini, dan apakah masih berlaku? Dan pertanyaan yang kedua, saya mau menanyakan mengenai civil law dan common law. Mengapa civil law lebih tepat diterapkan di negara Indonesia ketimbang sistem common law? Common law, ya. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, boleh Zah, langsung aja. Oke, untuk pertanyaan pertama, teologi, masalah hukuman mati itu selalu jadi topik FGD, rather than kalian organisasi, mau di BEM, mau di lembaga kemahasiswaan lain, itu hukuman mati itu selalu jadi topik FGD karena memang masih perdebatan. Secara kemanusiaan itu secara kemanusiaan itu salah, karena kan kita merenggut hak hidup seseorang ya. Tapi di lain sisi orang-orang bilang dengan adanya hukuman mati itu untuk calon-calon pelaku lainnya itu bisa lebih jerah gitu.
Jadi aku nggak bisa jawab pandangan Indonesia seperti apa, karena di kalangan kita mahasiswa pun banyak yang pro dan banyak juga yang kontra gitu. Intinya kamu harus memaknainya dari dua sisi. Kalau kamu memandang hukuman mati dari sisi kemanusiaan, otomatis itu jelas salah gitu. Karena di hukum perdata itu ada di KUH bahwa ketika seseorang kehilangan hak kenegaraannya, hak keperdataannya nggak hilang. Salah satu hak keperdataan itu hak hidup. Tapi kalau dari sisi kamu mau bilang biar jerah Kak, ya bisa jadi gitu. Karena kan kayak di Cina koruptornya dihukum mati gitu kan. Dan itu membuat tingkat korupsi di Cina nggak terlalu tinggi gitu. Tapi itu balik lagi, kalau kamu nanya pandangan Indonesia, aku balik pandangan Erlangga sendiri seperti apa? Apakah memandang secara kemanusiaan atau memandang secara tingkat kejerahan? Karena kalau dari aku sendiri, aku kontra sama hukuman mati untuk beberapa kasus yang menurut aku yang nggak worth it aja. Dengan dia dihukum mati juga nggak ada imbasnya gitu ke negara gitu, nggak ada untungnya gitu. Nah, yang kayak gini nih, pertanyaan kayak gini yang kalian harus banyak-banyak sharing sama orang lain. Di situ kalian bisa dapet insight baru, kok ternyata opini dia kayak gini ya. Terus nanti kalian bisa kayak bisa bener juga sih opini dia kayak gitu. Ini pertanyaan yang kayak gini yang biasanya jadi pangkal mula sharing-sharing gitu. Ya, kalau misalnya lagi nongkrong, ya daripada bahas perempuan, mending bahas kenapa koruptor lebih better dihukum mati daripada dihukum penjara kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kenapa Indonesia lebih ini civil law daripada common law? Karena Indonesia itu kan mengadopsi hukum Belanda. Belanda itu civil law. Otomatis Indonesia udah memahami apa ya, hukum itu sebagai si civil law ini gitu. Karena dia turunan dari hukum Belanda. Dan kalau misalnya kalian nanti belajar secara mendalam perbedaannya civil law dan common law, kalian akan lebih ngerti kenapa Indonesia lebih cocok pakai civil law daripada common law. Aku nggak tahu sih di PHI nanti ada materinya atau enggak, tapi kalau aku jelasin sekarang makin pusing karena itu kompleks materinya kayak gitu. Ya, terima kasih Kak. Oke, aku lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena udah 11.51 juga dan kita udah mau penutupan. Boleh langsung untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk Febrianti Nur Afriani. Halo? Udah ada? Oh, oke, udah ada. Permisi, Kak. Ya. Nama saya Febrianti Afriani dari Universitas Sriwijaya. Di Indonesia sendiri banyak tindak pelanggaran yang belum ada di Indonesia. Bagaimana penyelesaiannya, Kak? Tadi boleh diulang, mungkin tadi agak putus-putus, Febri. Oh ya. Di Indonesia sendiri banyak tindak pelanggaran yang belum ada di Indonesia. Bagaimana penyelesaiannya, Kak? Di Indonesia sendiri banyak tindak pelanggaran yang belum ada di hukum Indonesia. Bagaimana penyelesaiannya itu, Kak? Oke. Boleh, Zah. Gimana dia? Aku putus-putus. Oke. Ini pertanyaannya adalah banyak tindakan yang emang nggak ada di hukum Indonesia gitu loh. Jadi kayak emang salah tapi nggak ada hukumnya di Indonesia gitu. Kayak gimana penyelesaiannya? Karena kan nggak ada di undang-undang gitu kan. Ya, jadi lebih kayak banyak tindak pidana yang nggak ada di undang-undang dan belum diselesaikan gitu ya poinnya. Itulah kenapa ada jurisprudensi. Balik lagi ke sumber hukum itu kan nggak hanya undang-undang. Itulah kenapa ada jurisprudensi. Ketika memang misalnya ada hukum yang nggak tercantum di undang-undang, hakim itu bisa judgment law. Dia bisa membuat hukum untuk perkara-perkara yang memang tidak tercantum di undang-undang. Cuman kayaknya jarang ya di Indonesia tindak pidana ada yang tidak diselesaikan karena nggak ada di undang-undang. Adanya adalah tindak pidana yang ada di undang-undang tapi nggak diselesaikan kasusnya. Kalau kalian tertarik sama HAM, banyak banget kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang penyelesaiannya itu masih belum sesuai lah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tanya, kalau nggak ada di undang-undang gimana Kak? Itu fungsinya jurisprudensi, itu fungsinya ada asas judgment law bahwa hakim itu boleh untuk membuat suatu hukum baru kalau misalnya memang
itu tidak ada di undang-undang. Tapi kalau di Indonesia sendiri jarang ya, setahu aku ada kasus pidana yang tidak terselesaikan karena tidak ada di undang-undang. Biasanya tidak terselesaikan itu karena ada beberapa faktor, tapi bukan karena ada di undang-undang. Gitu. Oke, apakah udah cukup terjawab, Febri? Mungkin? Iya, Kak, sudah. Oke, teman-teman, jadi karena udah mengingat waktu juga, udah 11.54, nggak kerasa nih hari ini kayaknya udah harus diselesain dulu. Tapi sebelum pas hari ini ditutup, mungkin aku mau informasiin lagi. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa untuk screenshot ya. Ini mungkin abis ini kan kita juga mau foto bersama, bisa juga di screenshot. Form absensinya ini bakalan jadi penting banget nih teman-teman. Mungkin boleh dikirim dulu Bang Arya form absensinya, dan ditutup dulu aja Bang comment section-nya supaya nggak tenggelam. Oke, teman-teman bisa lihat ini dari atas nama Arya udah ngirimin Bitly presensi Inspira Belajar 21. Boleh banget diisi sekarang, karena ini presensi form absensi ini sangat penting karena akan digunakan sebagai bukti nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang datang sampai akhir kelas untuk diberikan e-certificate dan juga link official line group Inspira Belajar 2021. Jadi grup yang di WhatsApp kemarin itu hanya bersifat sementara, jadi tidak akan bisa dipakai lagi setelah 3 hari ini berakhir, dan nanti kita akan move ke official line group yang akan dikirimkan ke email. Dan semua yang dikirimkan ke email itu linknya akan dikirimkan hanya apabila kalian mengisi form tersebut, dan di form itu akan juga harus ada berisikan foto nih sebagai bukti bahwa kalian sudah berhasil datang sampai akhir acara, seperti itu. Jadi bisa langsung di save karena kita juga nggak akan ngirim di grup WhatsApp. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang sekarang udah nyampe di sini 268 orang. Oke. Karena kita udah aku jelasin soal line grupnya, mungkin kita akan foto bersama dulu ya. Teman-teman boleh banget on cam nih, yang belum on cam, kita foto bersama dulu. Mungkin sambil nunggu foto bersama, aku boleh nyampein sedikit dulu ya, Del. Boleh, closing statement dulu nih, Zah. Boleh banget. Oke, closing statement. Gak pernah sih, masa closing statement itu, aku gak pernah closing statement yang aneh-aneh, cuman gini, selama kalian jadi mahasiswa hukum, jangan pernah berhenti untuk mempertanyakan. Kenapa aku bilang mempertanyakan? Jangan pernah berhenti untuk bertanya, kenapa ya itu bisa kejadian kayak gitu? Kenapa ya kok putusannya kayak gitu? Kenapa ya kok dia memilih kayak gitu? Dan jangan pernah sungkan untuk sharing sama orang. Dari tadi aku udah tekenin terus sharing, diskusi gitu. Aku open banget kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi sama aku. Terus jangan pernah berhenti untuk baca, karena dari aku pribadi, personal opinion aku, membaca itu penting banget untuk kita mahasiswa hukum, karena di situ kita banyak dapat insight baru, dapat pengetahuan baru, kayak gitu. Jadi jangan nyerah, mungkin di awal-awal bakal kayak, susah banget, materinya banyak banget, rangkumannya banyak banget, gitu. Tugasnya banyak banget, gak apa-apa, itu adaptasi kalian dari SMA ke kuliah, dan itu emang gak gampang. Dari aku semangat, Maba 2021 teman-teman di sini. Sampai ketemu kalau misalnya lagi ada acara berbau hukum berikutnya, atau sampai ketemu di acara Inspiralau berikutnya. Semangat. Oke, thank you banget Zahira. Oke, kita langsung foto bersama aja ya teman-teman. Ini ada 11 slide, jadi senyum aja ya. Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Senyum terus ya guys, maaf ya. Giginya agak kering, nggak apa-apa. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6. Slide ke-7. Slide ke-8. Bang, jangan ngechat, Bang. 8. 9. 10. 11. Oke.
aku ingetin sekali lagi, boleh banget nih teman-teman, tadi kan kita lagi foto bersama, mungkin teman-teman boleh banget di screenshot sekarang, boleh apa aja kok di screenshotnya, yang penting membuktikan bahwa kalian udah ikut kelasnya sampai akhir. Sekali lagi, terima kasih banyak nih untuk kehadiran teman-teman semuanya, terima kasih banyak juga untuk Zahira nih, Zah udah mau ngeluangin waktunya 2 jam ini bersama teman-teman mahasiswa baru. Thank you all. Thank you banget. Saya Edelweiss, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu juga di kelas besok untuk kelas pengantar hukum Indonesia bagi teman-teman yang daftar. Thank you semuanya. Dadah, see you besok.